Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabar? Semoga kita semua sehat sejahtera, diberkati Tuhan. Berkaitan dengan life insurance, artinya life itu kehidupan, insurance itu sebuah kepastian. Jadi kita mengartikannya atau menjelaskannya bahwa life insurance itu adalah sebuah kebutuhan buat setiap orang untuk melakukan tindakan bijaksana. Sebagai contoh gini ya Bapak Ibu, life insurance itu tidak menggantikan jiwa seseorang. Kenapa? Karena jiwa seseorang itu tidak bisa dibayar, dibeli dengan jumlah berapapun, karena konsepnya berbeda. Sedangkan yang diasuransikan ialah nilai produktif atau nilai ekonomis. Saat seseorang itu bisa bekerja, dia bisa menghasilkan income, dia bisa mendapatkan income, dia bisa menyimpan. Nah, ini hal yang penting yang bisa kita pahami, begitu ya Bapak Ibu. Lah, kalau misalnya seseorang ini punya income kemudian bisa disimpan, itu adalah satu tindakan yang sangat bijaksana. Kenapa? Karena setiap orang pasti memerlukan persiapan kehidupannya dia untuk jangka panjang. Artinya di usia 20 sampai 60 itu masa-masa seseorang produktif, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan bekerja untuk menyimpan. Nah, di usia 60 ke atas dia mulai berkurang pengeluarannya, sedangkan income sudah tidak ada. Itu yang harus dipersiapkan dengan baik Bapak Ibu. Jadi kita bisa melakukannya itu dengan cara menyimpan, dan harus dalam kondisi terus sehat, bisa bekerja, pekerjaannya enggak diberhentikan sepihak. Maka hal itu bisa terwujud. Sebagai contoh, orang bisa nyimpan 10 juta setiap bulan atau 20 juta setiap bulan, maka dia harus punya pendapatan income yang cukup. Kalau misalnya dia tidak mendapatkan income yang cukup, sudah pasti dia tidak bisa menyimpan uang yang saya katakan tadi. Nah, kalau misalnya dia nyimpan 10 juta sebulan, maka setahun dia baru nyimpan 120 juta. Kalau dia nyimpan selama 10 tahun 1,2 miliar, kalau 2 tahun 2,4 miliar, 3 tahun dia berarti 3,6 miliar. Hal ini adalah hal yang bagus, tetapi apakah bisa dipastikan kondisi kesehatannya selalu dalam kondisi prima, dia bisa nyimpan terus uang tersebut, dia bisa tetap produktif. Sedangkan di dalam kehidupan ini ada yang namanya resiko. Resiko yang pertama ialah resiko sakit, sehingga orang tidak bisa bekerja lagi. Resiko sakit yang menyebabkan orang tidak bisa bekerja lagi. Risiko yang kedua ialah saat dia pensiun, atau bahkan yang paling tragis saat seseorang tersebut tutup usia. Maka hal itu perlu dilakukan sebuah antisipasi. Dengan cara apa dia mengantisipasinya? Dengan cara dia melakukan pembelian life insurance. Yang diberikan perlindungan ialah proteksi buat nilai produktifnya atau nilai ekonomisnya. Saat dia bisa bekerja, dia dapat income. Saat dia tidak bisa bekerja, maka hal tersebut bisa digantikan oleh life insurance. Jadi life insurance bukan mengasuransikan jiwa,
tetapi dia mengasuransikan nilai ekonomis tersebut. Kenapa jiwa nggak bisa diasuransikan? Karena jiwa itu dimiliki oleh Tuhan dan harganya tak terhingga. Tetapi kalau nilai produktif dihitung dari berapa pengeluarannya dia, berapa dia pendapatannya dia, dan lain sebagainya. Semoga dari cerita ini Bapak Ibu melakukan sebuah tindakan yang bijaksana di dalam kita mengelola keuangan kita. Jadi kita nggak belanjakan uangnya sangat banyak di asuransi, ya nggak betul. Tetapi kalau sangat sedikit juga nggak betul Bapak Ibu. Kenapa? Sebagai contoh, kalau misalnya Bapak Ibu dapat perjalanan kapal pesiar sangat mewah, katakan bisa menampung 5.000 orang, tapi skocinya cukup untuk nampung 1.000 orang. Apakah Bapak Ibu tetap mau ikut kapal pesiar tersebut meskipun dengan harga yang sangat murah? Tentu saja mereka akan berpikir ulang. Hal ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena bisa jadi dia mendapatkan sebuah risiko. Saat dia mendapatkan sebuah risiko, dia tidak bisa terselamatkan oleh skoci penyelamat tersebut. Nah, jadi ya bisa kita bayangkan ya, kalau kita terlalu kecil maka nggak membantu, kalau terlalu besar maka pengeluarannya juga terlalu besar. Silakan hubungi tenaga pemasar Bapak Ibu atau hubungi saya melalui kolom deskripsi, melalui kolom chat. Seandainya saya bisa bantu memberikan solusi, maka saya akan sampaikan solusi tersebut kepada Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. God bless you all, bye.